Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Feni Saraskinanti. Saya guru di SMK Negeri 1 Balikpapan. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Hari ini saya akan berbagi praktek baik saya. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan minat, motivasi, literasi, dan numerasi peserta didik dalam memahami, memecahkan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada pembelajaran matematika melalui problem-based learning. Latar belakang masalah. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah antara lain: yang pertama, minat dan motivasi belajar peserta didik rendah. Hal ini disebabkan oleh guru belum menerapkan metode yang kreatif, inovatif, bervariasi, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan substansi dari materi yang diajarkan. Yang kedua, peserta didik kesulitan dalam memahami soal matematika yang berbentuk kontekstual, disebabkan karena guru belum merancang dan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, untuk membelajarkan peserta didik dalam memahami dan menganalisis konsep di dalam matematika. Dan yang ketiga, peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika yang berbentuk kontekstual.
Hal ini disebabkan karena guru belum menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membelajarkan langkah-langkah pemecahan atau penyelesaian soal-soal matematika yang berbentuk kontekstual. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan saat praktik antara lain, yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran matematika. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dalam memahami permasalahan matematika. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik yang kesulitan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan matematika. Langkah-langkah dan strategi yang diambil adalah yang pertama, menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik dan kontekstual, kemudian TPEC dan pembelajaran berbasis abad 21. Yang kedua, menentukan media pembelajaran. Dan yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran yang bervariatif. Untuk model pembelajaran PBL, ada beberapa fase yang ada di dalam model pembelajaran tersebut. Yang pertama, fase orientasi peserta didik pada masalah. Pada fase ini, guru mengorientasi peserta didik terhadap masalah, kemudian guru meminta peserta didik untuk mengamati permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari pada slide PowerPoint. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk menyusun sebanyak mungkin pertanyaan yang mungkin mereka tidak mengerti di dalam tampilan PowerPoint tersebut. Kemudian, peserta didik lain juga akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman yang lainnya. Untuk yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Di sini guru meminta peserta didik untuk duduk bersama kelompoknya, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Kemudian fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, di mana peserta didik diminta untuk berdiskusi dan menyelesaikan LKPD-nya secara berkelompok, kemudian mencari sumber-sumber informasi yang ada, seperti buku paket, kemudian internet, dan bertanya kepada guru. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini siswa atau peserta didik mempresentasikan hasil dari kerjanya di depan kelas dengan menuliskan hasilnya di papan tulis, kemudian menjelaskan. Dan peserta didik menanggapi hasil presentasi dari temannya. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru memberikan penguatan dan peserta didik secara bersama-sama untuk menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari hari tersebut. Langkah yang kedua, menentukan media pembelajaran. Pada langkah ini, strategi yang dipilih adalah memilih media pembelajaran yang tepat sesuai dengan substansi materi pelajaran dan sifatnya, dapat membantu ketercapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran interaktif yang dipilih dalam aksi ini adalah media berbasis PowerPoint yang dikombinasikan dengan Crosspoint aplikasi sebagai app untuk kuis interaktif dengan peserta didik. Selanjutnya, metode pembelajaran yang bervariatif. Yang sesuai di sini guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik dari materi pelajaran. Mari kita saksikan praktik baik. Assalamualaikum
orang. Saya dari kelompok 3, saya menyelesaikan kegiatan 3. Pertama, diketahui 2x tambah y kurang dari sama dengan 10 dan x kurang dari 3. Ditanya itu daerah himpunan penyelesaiannya. Solusinya 2x tambah y kurang dari 10 dan x kurang dari 3 menjadi 2x tambah y sama dengan 10 dan x sama dengan 3. Untuk langkah kedua yaitu tentukan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian gambar grafik persamaan linearnya. Untuk persamaan linear 2x ditambah y sama dengan 10, titik potong terhadap sumbu y-nya sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya yaitu 2x ditambah y sama dengan 10, 2x ditambah 0 sama dengan 10, lalu 2x sama dengan 10, x sama dengan 10 dibagi 2, lalu jawabannya adalah x sama dengan 5. Terus maka diperoleh titik potong sumbu x sama dengan 5 dan sumbu y sama dengan 0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu y x sama dengan 0. Penyelesaiannya 2x ditambah y sama dengan 10, lalu 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dan Y sama dengan 10, maka diperoleh titik potong sumbu X sama dengan 0 dan sumbu Y sama dengan 10. Kelompok 3 sudah mempresentasikan. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Maka garis yang menghubungkan dua titik potong, ada yang garis lurus dan ada yang garis putus-putus. Karena tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan itu adalah garis penghubung kedua titik potong. Lalu tanda garis lurus, lalu tanda lebih dan kurang garis penghubung kedua titik potongnya adalah garis putus-putus. Sudah? Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Baik, Ibu luruskan sebentar ya dari kelompok ketiga. Tadi ada yang menyebutkan tandanya terbalik. Jadi yang harusnya disebutkan lebih dari disebutkan kurang dari. Yang nulis satu representasi. Jadi tandanya itu kan kalau lebih dari berarti dia terbukanya ke arah kiri. Kalau dia kurang dari terbukanya ke arah kanan. Jadi harus dibedakan. Kalau ada garis di bawah di sini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujadi, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balikpapan. Mengikuti kegiatan Ibu Feni Saraskinanti SPD yang telah mengajar matematika di SMK Negeri 1 Balikpapan, telah melaksanakan tugas dengan baik dan mengajar dengan baik dari proses pembelajaran dari awal, kemudian dari absensi dan seterusnya sampai umpan balik ke siswa, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan memberikan motivasi kepada siswa, memberikan rasa senang kepada siswa dan feedback yang baik kepada siswa yang menjadikan siswa lebih aktif dan menjadikan situasi yang sangat menyenangkan, walaupun ini matematika yang tentunya banyak siswa yang sangat sulit untuk mengikutinya, tapi Ibu Feni ini bisa meramu kegiatan ini dengan baik sehingga kegiatan belajar berjalan dengan lancar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajarannya sudah inovatif dan kreatif. Terus respon dari peserta didik juga positif. Di situ kayaknya udah meningkatkan motivasi belajar siswa dan membuat pembelajaran kayaknya semakin menyenangkan deh. Kalau menurut saya dalam pembelajaran Bu Ferry itu menyenangkan. Di pelajaran matematika kan gampang dipahami, mudah dipahami, cepat mengerti. Cara ngajarnya juga nggak ngebesar juga. Iya, dan apa ya? Kita tuh mudah mencernanya dan kita tuh merasa senang juga pas mengikuti pembelajarannya. Untuk Bu Feni penjelasannya jelas, tepat dan bagus dan juga sangat-sangat mudah untuk dimengerti.